Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Demikian juga keluarga kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi keluarga kita yang mungkin diantaranya ada yang sudah meninggal, mudah-mudahan dosanya diampuni, diterima iman Islamnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sudah lama ya kita tidak lama lagi, malah belum pernah kita ketemu ya sama sekali. Kita hanya melalui grup saja komunikasi, sehingga pada kesempatan ini sampai saat ini saya belum pernah mengenal teman-teman seperti apa wajahnya, bagaimana keadaannya, sama sekali kita belum pernah ketemu ya. Tapi bisa mungkin saja ketika di luar kita pernah berpapasan dan sebagainya ya. Tapi karena kita belum pernah ketemu, belum pernah kenalan, ya sampai saat ini saya tidak pernah mengenal teman-teman sekalian. Walaupun demikian, mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pembelajaran kita walaupun melalui online, tetap kita semangat tentunya. Dan gimana teman-teman selama daring ini? Barangkali ada yang nikah ya. Ada yang menikah kira-kira? Ada mungkin. Atau mungkin tetangganya yang nikah, atau saudaranya. Atau bisa jadi hanya sekedar nonton yang nikah saja ya. Dan bagi yang belum, insya Allah nanti kalau usia panjang, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, segala hal yang sudah dicita-citakan, diinginkan oleh kita semua. Amin. Baik teman-teman, barangkali terkait dengan pembelajaran kita kali ini, sebagaimana yang sudah kita laksanakan di pembelajaran sebelumnya, kita sudah melalui beberapa macam materi yang sudah pernah kita lalui, yaitu terkait dengan bacaan Al-Quran. Sementara materi yang kita bahas atau yang kita pelajari tentang baca tulis. Nah, untuk bacanya kita anggap selesai, dan teman-teman juga sudah menyerahkan tugasnya ya. Tapi ada juga yang belum, bagi yang belum. Dan kemudian saat ini kita akan membahas tulisannya. Bagaimana kita menulis huruf-huruf hijaiyah, karena ini perlu kita ketahui bagaimana cara penulisan yang baik dan benar dalam penulisan huruf-huruf hijaiyah. Nah, saya akan perkenalkan teman-teman, dan mungkin di antara teman-teman ada yang sudah ahli ya dalam menulis huruf-huruf hijaiyah, dan mungkin ada juga yang ahli dalam bidang kaligrafi ya mungkin. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba membahas untuk penulisannya, mulai dari huruf per huruf dan nanti ke menyambung huruf-huruf hijaiyah. Dan di awal kita akan memperkenalkan bagaimana cara membuat atau alat untuk menulis huruf-huruf hijaiyah tersebut, karena berbeda dengan alat tulis lainnya. Sehingga bagaimana bisa membuat huruf-huruf hijaiyah tipis dan tebal, itu dibutuhkan alat yang mungkin perlu kita persiapkan. Nah, yang mungkin bisa kita persiapkan diantaranya mungkin spidol ataupun yang lain-lainnya. Kita perkenalkan, ada teman-teman mungkin spidol yang seperti ini ya. Kita bisa gunakan spidol seperti ini, dan kita akan praktekkan bagaimana membuat tulisan atau spidol ini menjadi cocok untuk digunakan
tulisan huruf-huruf hijaiyah sehingga bisa menghasilkan huruf-huruf yang tipis dan tebal. Bisa juga teman-teman membeli yang sudah jadi untuk tulisan huruf-huruf hijaiyah atau tulisan Arab. Ini seperti ini pulpennya ya, kelihatan seperti ini, ada tulisan kaligrafi pen, harganya kisaran 12.000 mungkin ini, tapi maaf ini saya tidak sedang promosi, saya tidak jualan ini. Teman-teman bisa membeli di beberapa toko buku, tapi jangan di toko material ya, nggak ada. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan ini stabilo, tapi stabilo itu warnanya pias, jadi ketika kita gunakan kertas yang putih tidak terlalu bagus warnanya sebenarnya, tapi ini sudah dipotong seperti ini ya. Kita tinggal pakai aja, sudah seperti ini. Kemudian yang tadi yang kaligrafi pen itu juga sudah dipotong, kita tinggal pakainya, kurang jelas ya, sudah dipotong. Bisa juga teman gunakan yang lebih besar, kalau ingin lebih puas lagi yang ukuran besar. Ini sengaja sudah saya potong, sudah saya pipihkan seperti ini. Nanti kita akan praktekkan bagaimana memotong spidol sehingga bisa digunakan untuk menulis huruf-huruf hijaiyah dengan hasil yang ada tipis dan tebalnya gitu ya. Nah itu, maka alat-alat yang harus kita persiapkan barusan spidol bisa kita gunakan, kemudian cutter juga atau silet bolehlah kita gunakan. Nah yang tidak perlu kita persiapkan itu gergaji, tidak perlulah, karena gergaji susah untuk memotongnya. Baik teman-teman, itu alat yang mungkin sementara ini kita perkenalkan terlebih dahulu, dan kita akan praktekkan bagaimana cara memotongnya. Yuk kita lihat. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan mencoba memotong spidol ini untuk bahan kaligrafi, maksudnya buat menulis huruf-huruf kaligrafi atau huruf-huruf hijaiyah. Nah pertama-tama kita potong terlebih dahulu ujung spidol ini kisaran 35 derajat atau 40, kita potong. Diusahakan kita rapih motongnya, jangan sampai ada serabutnya. Nah setelah dipotong agak miring sedikit, kisaran 35 sampai 40% kemiringannya, 35 sampai 40 derajat tanpa Celcius tentunya teman-teman ya. Nah setelah kita potong agak miring di yang bagian atasnya, kita potong sedikit, kemudian kita pipihkan dari kanan sama kirinya ya. Kita belah dari sini, kita miringkan motongnya, kemudian itu sudah sebelah sini. Setelah itu kita dari sebelah yang berlawanan kita pipihkan lagi, kita pipihkan. Nah ini aduh maaf, ini udah kita potong dan kita pipihkan. Kalau rapi ini bisa menghasilkan tulisan yang tipis tebal yang cukup bagus, tapi kalau motongnya kurang rapih itu menghasilkan tulisan yang kurang bagus. Makanya kita usahakan serapi mungkin kita motong dan memipihkannya. Ini kanan kiri kita pipihkan. Nah dari sini juga sudah diusahakan harus rapi. Kita coba ya teman-teman, kita pakai
untuk menulis huruf-huruf hijaiyah. Kita ganti kertasnya. Ini kita coba ya spidol yang barusan kita potong untuk kita gunakan huruf hijaiyah. Kita coba hasilnya bagus atau tidak ya. Kita coba, saya menulis secara keseluruhan dulu, menulis Bismillahirrahmanirrahim, ngetes ini apa sudah rapi atau belum. Kita mulai ya. Kita menulis Bismillah. Sepertinya kurang lancip ini, potongnya kurang rapi. Ya, seperti ini. Kita gunakan spidol dengan cara pelan-pelan, jangan juga terlalu ditekan, nanti sehingga akan menghasilkan tulisan yang halus, juga nanti ada tipis dan tebalnya ya. Tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada tipis tebalnya kan teman-teman ya. Boleh dilihat. Ada yang bagian tipis, ada yang bagian tebal. Tuh. Menghasilkan tulisan yang seperti ini. Nah, baiklah. Kita mulai selanjutnya dari huruf hijaiyah yang awal dulu, yaitu dari alif. Teman-teman bisa menggunakan kertas yang polos, juga bisa menggunakan yang bergaris. Tetapi kalau untuk latihan cocoknya untuk yang bergaris dulu. Kita menggunakan yang bergaris dulu. Kalau yang sudah, atau mungkin kertas seperti ini, kertas HVS baik F4 ataupun A4 boleh, kita gunakan garis, kita garis dulu. Nah seperti ini sudah dipakai garis. Kita bisa menggunakannya karena diantaranya ada tulisan yang di atas garis, ada huruf hijaiyah yang memotong garis teman-teman. Oleh karena itu untuk di awal latihan perlu menggunakan garis untuk memudahkan mana yang harus ke bawah dan mana yang di atas garis. Itu ya. Kita mulai dari alif dulu. Alif kita gunakan ini alif. Nah, untuk latihan kita gunakan terus alif yang kita tulis alif, 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 alif sampai betul-betul tangan kita itu sudah menjadi refleks, sudah stabil. Nah kalau nanti sudah stabil, kapanpun dimanapun kita nulis itu akan kelihatan rapi, kelihatan bagus. Ada tipis dan tebalnya juga. Terus mau 2 lembar, 3 lembar, ataupun mungkin 10 lembar, selama kita belum merasa stabil tulisannya, maka diusahakan kita berulang gitu. Dan kemudian harus diketahui membuat alif ini diusahakan teman-teman tidak lurus dari atas ke bawah, melainkan agak miring sedikit ke sebelah kiri. Gimana ya ini cara ngeliatinnya teman-teman?
Ini kan misalkan ya garis lurus ya seperti ini. Nah, untuk membuat membuat alif, kita agak miringkan ke sebelah kiri sedikit. Jadi agak miring sedikit, tidak lurus dengan garis. Agak miring sedikit di bawah, kita lancipkan. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Silakan teman-teman mencobanya ya, sebanyak-banyaknya. Mulai dari alif dulu berapa baris saja. Yang penting kalau sudah stabil, insya Allah kesananya akan stabil juga tulisannya, tidak miring kanan kiri. Oke, tidak gini bikin alif miring-miring kayak gini, tidak sama satu sama lainnya. Nah, itu berarti cirinya belum stabil. Kalau sudah stabil, nah seperti ini nanti kita bisa kalau sering latihan menjadi rapi, stabil dari satu huruf ke huruf yang lainnya. Baiklah, untuk huruf yang keduanya, yang ba sekarang. Ba ini kelihatan garis ya teman-teman ya, ada garisnya di sini. Nah, kita mulai dari sebelah kanan dulu. Dari sini ditarik. Setelah itu berhenti, tidak sampai ke garis. Tidak seperti ini ya teman-teman, nulisnya tidak ini garis lurus begini, tidak. Tetapi dari atas kita tarik, sebelum sampai garis kita belok ke bawah, tarik, kemudian tarik ke atas. Itu seperti itu. Jadi ada tempat yang kosong kira-kira untuk satu titik di sini yang di atas garis. Jadi tidak lurus dengan garis seperti ini, tidak lurus. Jadi agak ke atas sedikit ya. Tarik, kita tarik ke kiri, kemudian tarik ke atas. Titik. Gitu teman-teman. Seperti ini. Ya. Seperti itu. Kita coba lagi ya. Dari sini kita tarik, kemudian jangan sampai ke garis dulu, kemudian kita tarik ke kiri, tarik ke atas. Seperti itu. Kalau tak tinggal pakai titik saja karena sama. Nah, bikin titik seperti itu. Ini jika tak, ini jika tak, seperti itu. Seperti ini ya. Nah, begitu. Sekarang ja. Nah, ba tak dianggap sudah ta dan sa. Nah, ja kita dari sini di atas ini yang memotong garis nih, jadi antaranya ke sini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ja. Tapi belum pakai titik itu mah ya. Kita pakai titik. Ja. Kita ulang lagi. Dari sebelah kiri kita tarik ke sini. Kemudian dari sini kita tarik ke bawah. Nah, ja, ha, kho. Kalau kho tinggal pakai titik saja. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Ja, ha, kho. Sekarang da. Kalau da di atas garis berhenti di situ, kita tarik ke sebelah kiri. Jahaho da, iya betul, jahaho da. Kita buat lagi, tarik ke bawah, kita belok ke kiri, da, za. Seperti itu teman-teman. Kita lihat secara utuhnya. Nah, ini kita latihan menulis seperti ini. Nah, kita selanjutnya da, za, ro. Atau jangan banyak-banyak dulu ya, nanti teman-teman bingung ketentuan itunya. Kita coba latihan saja dulu. Silahkan teman-teman nulis alif hingga berlembar-lembar kalau ingin stabil hasilnya. Kemudian menulis ba juga yang banyak sehingga jadi stabil. Kemudian ja,
ha, kho, da, da. Itu saja teman-teman, untuk sementara kita dicukupkan sekian saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat latihan dan selamat beraktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.